jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya yang antusias untuk berjumpa sama Tuhan. Ya, mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu. Datang dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat segala anugerah dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau Allah yang setia memelihara hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang baru Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau siap memberkati setiap umat-Mu. Kau siap memuaskan setiap kerinduan hati kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu melawat setiap umat-Mu Tuhan. Yang datang dengan kerinduan di hadapan-Mu Yesus. Berkaryalah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini setiap umat-Mu Tuhan. Datang sujud di hadapan-Mu Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sebab kasih-Mu besar, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, bilur-Mu Tuhan, bilur-Mu. Kesembuhanku, katakan salibmu Tuhan, salibmu. Kemenanganku, bilur-Mu Yesus, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kau yang selamatkan hidup kami, Kau yang angkat kami untuk jadi anak-Mu Tuhan, jadi umat kesayangan-Mu. Sungguh kami bersyukur
tebus hidup kami dengan tubuhmu Yesus. Kau selamatkan jiwa kami. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar bagi hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, teramat baik bagiku, teramat baik bagiku Yesus. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Oh, dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus hidup kami. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau selamatkan jiwa kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, membawa segenap hidup kami, membawa segenap hati kami. Sebab Kau Allahku yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu nyatakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah yang besar di atas segalanya, Raja di atas segala raja, layak disembah dan ditinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kanan kirinya dulu, anak-anak Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan. Boleh kasih salam untuk kanan kirinya. Katakan, aku dicintai Tuhan. Sebab kasih-Nya begitu besar atas setiap kita. Mari kita mau sama-sama nyatakan betapa dalamnya.
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama nyatakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Haleluya. Sebab cinta Tuhan bagi setiap kita, Dia berikan anaknya buat tebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Sebab kitalah umat yang dicintai Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku dicintai. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, Dia lampaui segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar.
kasih-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Mari segenap hatimu sama-sama katakan, cintanya besar, kasih-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasih-Nya lebat, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terima kasih Yesus, besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami anak-anak yang Kau cintai dan Kau kasihi Yesus. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat balas segala cinta dan kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Satu hal yang kami bisa lakukan adalah mempersembahkan hidup kami Tuhan, dengan terus menyembah dan meninggikan Kau di sepanjang hidup kami Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat penebusan-Mu. Kau Allah yang setia di dalam hidup kami. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku bagi-Mu Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima
kasih Bapa. Kau berikan hidupmu untuk tebus setiap kami Tuhan. Di saatnya Tuhan kami duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan Kau berbicara atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari nyatakan apa yang jadi isi hati-Mu, apa yang jadi kerinduan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengar tapi kami melakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Iya, salam semuanya. Apa kabar? Saya melihat wajah-wajah yang cerah di pagi yang indah ini. Amin. Yang habis liburan, bersukacita selalu ya di dalam kita. Dan kita kembali ke laptop kita masing-masing minggu ini untuk kembali kepada aktivitas kita sebagaimana mestinya tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah awal bulan bagi kita semua dan awal yang baik untuk setiap kita untuk terus semakin level up tentunya. Kita tidak mengalami level down. Ya, itu keinginan setiap kita dan harapan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami level up tentu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Jadi naik-naik begitu saja dan cepat tercapai apa yang menjadi keinginan kita. Tentu tantangan dan masalah yang kita hadapi tidak sedikit untuk mengalami satu tingkatan di dalam kehidupan kita. Nah persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi tantangan, persoalan yang kita miliki ketika kita ingin naik level. Sehingga setiap kita menyadari bahwa inilah tantangan yang saya harus hadapi. Inilah sesuatu yang harus kita selesaikan secara baik. Sehingga setiap kita tidak lagi merasa kenapa seperti ini? Kok bisa? Bagaimana? Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan negatif yang muncul di dalam setiap kita. Karena kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari sebuah pergumulan. Tidak akan lepas dari sebuah masalah. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa tentunya. Amin. Di tengah mungkin kekuatan yang kita miliki, di tengah mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berpikir bahwa mereka bisa membantu. Kita berpikir bahwa kita ini masih kuat, masih hebat, masih gagah. Ternyata itu semua tidak akan mampu menyelesaikan persoalan kita. Karena kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Yesus hadir dengan kasih-Nya. Yesus hadir dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam bulan ini kita akan belajar tentang kasih yang tak pernah gagal. Yang diberikan, yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah gagal. Dan itu satu kepastian. Itu satu kepastian yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu. Dan minggu ini kita akan belajar detak jantung dari kasih. Ya. Puisi sekali ya, detak jantung dari kasih. Tetapi ini satu hal yang nyata yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Bukti nyata bagaimana kasih-Nya terhadap setiap kita sebagai anak-anak-Nya. Belajar dari apa yang dilakukan, belajar dari apa yang dikerjakan Allah di masa hidupnya,
detik demi detik, waktu demi waktu yang mungkin sangat singkat yang dimiliki oleh Tuhan, Dia nyatakan dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan kita akan belajar dari satu kisah yang tentunya ini merupakan detak jantung daripada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita juga sering baca tentang kisah ini, yaitu di dalam Yohanes 11. Tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang masih ingat? Yohanes 11. Ada? Tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu Saudara, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa tentunya pada masa itu. Dan pada masa ini, karena masih relevan sekali untuk kita semua. Di mana waktu itu Lazarus mengalami sakit. Ketika Yesus melakukan pelayanannya, dan sebelumnya Yesus menemui mereka. Tetapi setelah itu Yesus berjalan melakukan pelayanannya. Dan ketika di dalam pelayanannya, saudaranya menyuruh orang, yaitu Maria dan Marta, untuk menemui Yesus. Mengabarkan bahwa Lazarus sedang sakit. Karena ada satu hubungan di antara mereka, makanya Yesus memutuskan untuk kembali. Tentunya harapannya adalah menyembuhkan daripada Lazarus. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya di dekat Betania, Lazarus sudah meninggal. Ini itu adalah kejadian yang terjadi pada waktu itu. Dan ketika Yesus sampai di tempat itu, dinyatakan di dalam Alkitab, Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Satu kisah yang luar biasa tentunya. Kita melihat kalau dalam tradisi Yahudi, kalau orang yang sudah meninggal itu dimasukkan dalam gua, ditutup dengan batu yang besar. Jadi manusia pada konsep atau tradisi orang Yahudi adalah ketika meninggal itu dimasukkan di dalam gua, dikafani di situ, begitu. Dan ketika Marta mendengar bahwa Yesus sudah datang, di ayat-ayat sebelum ini, maka mereka sujud. Marta menemui Maria dan kemudian bertemu dengan Yesus dan bersujud kepada Yesus. Nah, kita akan baca di ayat yang ke-32 sampai dengan 36. Ini akan menjadi pokok bahasan pada firman Tuhan pada minggu ini. Di situ dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, kesalah hatinya, ia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang menarik dan ini merupakan ayat yang terpendek kalau kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Baru. Yaitu ayat yang ke-35. Di situ dikatakan bahwa lalu menangislah Yesus. Bapak Ibu Saudara, di sini adakah orang yang tidak pernah menangis?
Semua pernah menangis? Betul? Bahkan kita lahir ke dunia ini diawali dengan tangisan. Kaget lihat dunia. Iya kan? Ya, langsung wah gitu orang lebih seperti itu. Kalau tidak menangis berarti ada masalah. Sehingga dokter harus menepuk-nepuk, harus memukulnya supaya bisa menangis. Itu yang terjadi. Setiap kita bisa menangis. Nah, demikian juga Tuhan kita. Kalau kita perhatikan lebih lagi, di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menangis sebanyak 3 kali. Itu yang tercatat. Kita tidak tahu. Yesus lahir pasti juga menangis. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus menangis sebanyak 3 kali. Yang tercatat. Yang pertama adalah di dalam Lukas 19 ayat yang ke-41. Di mana Yesus menangisi Yerusalem. Kenapa? Karena bait Allah pada waktu itu dibuat bancaan. Di mana tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat Allah dipakai untuk berjual beli. Sehingga kalau kita baca di situ Yesus menangis. Kemudian yang kedua adalah di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Yaitu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia menangis. Bahkan dikatakan sampai mengeluarkan darah. Dan kemudian yang ketiga adalah ya kita pelajari hari ini. Yesus menangis ketika Lazarus mati. Tetapi apakah karena Lazarus ini menjadi pertanyaan? Apakah hanya sekedar karena Lazarus mati sehingga Yesus menangis pada waktu itu? Kenapa Yesus menangis? Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi landasan ketika dia menangis? Ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah Yesus menangis bukan karena ia berputus asa. Yesus menangis bukan karena ia berputus asa. Bapak, Ibu, Saudara, tentu banyak alasan untuk setiap kita menangis saat ini. Secara emosional, setiap kita memiliki satu sikap di mana bisa mencucurkan air mata. Bisa karena sedih, betul? Bisa karena bahagia. Bisa karena pahit di dalam hatinya. Tetapi secara keseluruhan itu dimunculkan karena manusia memiliki emosional di dalam dirinya masing-masing. Dan itu bisa membuat setiap kita menangis. Dan salah satu alasan mengapa kita menangis adalah merasa kehilangan. Betul? Merasa kehilangan. Nah, inilah yang terjadi pada Maria pada waktu itu. Ia menangis karena ditinggalkan oleh Lazarus. Ia menangis karena ditinggalkan oleh Lazarus. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-32 dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini adalah satu rintihan yang diungkapkan oleh Maria pada waktu itu. Keadaan di mana posisinya sedang begitu sedihnya. Siapa sih yang tidak sedih ketika ditinggalkan seseorang?
Ya, masa muda aja ketika kita putus cinta bisa nangis. Ada yang pernah putus cinta nangis? Yang lebih parah lagi adalah bunuh diri ketika putus cinta. Ngenes. Tetapi Maria ditinggalkan oleh Lazarus karena dia meninggal. Sehingga di sini dia mengungkapkan bagaimana isi hatinya. Ada satu ungkapan di mana ada penyesalan di situ. Sepertinya tidak ada lagi pengharapan yang dimiliki oleh Maria pada waktu itu. Makanya dia mengatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bukankah kita juga sering kali melakukan hal itu? Coba saja. Seumpama. Seringkali kita ungkapkan, ketika ada penyesalan, ada satu kejadian yang membuat hati kita gundah gulana. Hati kita tidak baik-baik saja. Nah, demikian juga di dalam kehidupan Maria. Tetapi perlu kita pahami. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-35. Bagaimana sikap Yesus di dalam menyikapi apa yang terjadi terhadap Lazarus. Di situ dikatakan memang Yesus menangis. Tetapi apakah dia berputus asa? Tidak. Apakah dia putus harapan? Tidak. Allah, Yesus Kristus memiliki segalanya. Memiliki kuasa atas segalanya tentunya. Yang bulan yang lalu kita sudah pelajari bagaimana dia berkuasa atas segala yang ada. Dan salah satunya adalah berkuasa atas kematian. Dia sanggup menyelesaikan itu semua. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-23 dijelaskan bahwa kuasanya tidak terbatas. Ia sanggup melakukan mujizat dan tidak ada kata mustahil bagi dia. Itu adalah Allah kita. Itu adalah Yesus. Yang kadang-kala kita tidak menyadari ketika kita dalam posisi seperti Maria. Di tengah segala pergumulan yang kita hadapi, tantangan yang kita miliki, kadang-kala kita berpikir bahwa Tuhan kita tidak memiliki apa-apa sama sekali. Sehingga kita terfokus dengan masalah kita. Kita terfokus dengan beban-beban hidup yang kita miliki. Dan Yesus yang memiliki kuasa yang sangat luar biasa itu kita abaikan. Itu yang terjadi. Itulah manusia. Lalu kenapa Yesus menangis? Yang kedua adalah karena kasihnya terhadap orang yang menderita. Karena kasihnya terhadap orang yang menderita. Pada dasarnya setiap kita tidak menyukai penderitaan. Betul nggak? Manusia itu menyukai kenyamanan. Pada dasarnya setiap kita tidak menyukai yang namanya penderitaan dan menyukai kenyamanan. Gitu. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Betul nggak? Mungkin tidak secara fisik,
tetapi bisa secara batin. Mungkin tidak secara terlihat nyata dengan kejadian-kejadian yang mungkin membuat orang berpikir, ya ampun, kok bisa ya, kasihan ya. Enggak. Tetapi bisa terjadi penderitaan karena batin. Pahitan, ya kan, jengkel, dongkol, itu bukankah penderitaan? Yang bisa kita alami sewaktu-waktu di dalam keseharian kita. Dan ini adalah satu kenyataan bahwa setiap kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Pasti terjadi penderitaan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan percaya adanya mitos yang mengatakan seperti ini. Bahwa setiap kita ketika kita rajin ke gereja, kita rajin membaca Alkitab, kita dekat dengan Tuhan, maka setiap kita lepas dari penderitaan. Ada yang percaya seperti itu? Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita sering berdoa, kemudian sering nyembah Tuhan, terus kita tidak lepas dari penderitaan. Ada yang seperti itu? Kalau ada, bertobat. Karena tidak ada di dalam sejarah pengikut Yesus, bahkan nabi-nabinya, rasulnya, tidak ada yang mengalami penderitaan. Semuanya mengalami penderitaan. Dan ini satu kenyataan. Sehingga setiap kita harus menyadari hal ini. Bahwa penderitaan itu harus ada. Supaya apa? Setiap kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menyadari kelemahan kita. Semakin menyadari ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan satu bukti nyata bagaimana para rasul, bagaimana pengikut-pengikut Yesus di tengah segala penderitaannya, dia mampu menghadapi semua karena Tuhan Yesus. Itu adalah kekristenan. Itu adalah diri kita. Mungkin setiap kita saat ini mengalami banyak tantangan, mengalami banyak masalah di dalam kehidupan kita. Baik masalah keluarga kita, masalah pekerjaan kita, masalah anak-anak kita, masalah ekonomi kita. Sadari bahwa Tuhan selalu ada di sekitar kita. Selalu ada di tengah penderitaan kita. Dan Yesus memahami keterbatasan kita. Yesus memahami kelemahan kita. Makanya di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-33 dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Dikatakan kesalah hatinya, ia terguncang dan berkata. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam teks bahasa Inggris, dalam kitab ESV, itu di situ dikatakan bahwa ia sangat tergerak hatinya dan sangat sedih. Itu yang terjadi terhadap Yesus. Ketika di dalam teks TB2 dikatakan kesalah hatinya, ia terguncang. Ini adalah maksudnya adalah ia sangat tergerak hatinya dan sangat sedih. Jadi ketika Yesus melihat Maria bersedih hati, ia ikut merasakan. Merasakan bagaimana Maria kehilangan saudaranya. Kepedihan dirasakan. Di
di dalam hati Yesus. Tetapi tidak cukup di situ, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang dia lakukan. Ada hal yang dia perbuat di tengah penderitaan yang dialami oleh Maria, Marta, dan orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Yang ketiga, Yesus menangis karena rahmat-Nya terhadap orang yang berharap kepadanya. Di dalam hidup ini ada beberapa sikap yang terjadi ketika ada orang yang mengalami masalah. Betul, ketika kita mungkin dicurhati orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita, atau di kesan kita saling curhat. Ada 3 sikap yang sering muncul di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah masa bodoh. Ketika ada orang cerita dengan kisahnya, dengan kejadiannya, dengan masalahnya, dengan pergumulannya, pasti ada orang yang bersikap masa bodoh. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang bersuka cita. Oh, syukur puji Tuhan, dia kena masalah. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kadang-kala manusia seperti itu. Nyukurin. Karena kejadian yang terjadi terhadap orang yang ada di sekitar. Bukan hanya masa bodoh, cuek, udahlah. Urusan dia, terserahlah, bodoh amat, yang penting gua happy. Bahasa kerennya seperti itu. Tetapi ada orang yang bersuka cita di tengah penderitaan orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian orang yang kedua adalah empati. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Makanya ada orang yang mengatakan ketika ada masalah terhadap seseorang, kasihan ya, aduh gimana sih ya, solusinya bagaimana ini, kok bisa kejadiannya seperti itu. Ini empati. Jadi sesuatu yang muncul di dalam batin kita, hati kita, terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Jika ada orang sakit, kita mengeluarkan empati kita. Dan yang ketiga adalah rahmat. Bukan rahmatnya Pak Kodir. Ini rahmat daripada Allah. Rahmat ini berbicara tentang pemberian spontan. Tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Nah, yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita secara pribadi adalah 2 hal yang harus kita miliki. Bukan yang pertama yaitu masa bodoh atau bersuka cita, tetapi setiap kita harus memiliki yang namanya empati dan rahmat. Jadi kalau empati ini adalah ungkapan hati, kesedihan ketika melihat orang sedang mengalami masalah, dan kemudian rahmat ini adalah satu tindakan untuk membantu seseorang dengan apapun itu tanpa pamrih. Jadi tanpa embel-embel. Itu. Ini yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Empati dan rahmat. Jadi rahmat adalah belas kasihan yang dilakukan. Bukan hanya sebatas kemampuan untuk merasakan perasaan orang, tetapi ini dibutuhkan tindakan untuk menyelesaikannya.
Jadi empati itu baik, tetapi lebih baik disertai dengan rahmat. Dan ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, di manakah kamu baringkan dia? Dia menangis, Yesus menangis, dan kemudian menanyakan, di mana Lazarus engkau baringkan? Ada tindakan, makanya di ayat selanjutnya, jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Yaitu Lazarus berada di gua. Sedang apa? Mati. Tertidur. Ada tindakan yang dilakukan Yesus. Secara batin mungkin Yesus menangis. Tetapi bukan karena bersedih. Mungkin secara manusia juga dia bersedih. Karena dalam wujud daging. Tetapi ada tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Mencari sumber masalah dari kesedihan. Dari Maria dan Marta. Bahkan orang Yahudi yang ada di sana. Itu yang terjadi. Tuhan Yesus bukan hanya ingin sekedar tahu di mana Lazarus dibaringkan. Namun kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Rahmatnya keluar. Rahmatnya yang begitu luar biasa. Dia nyatakan terhadap Maria. Dengan apa? Kebangkitan daripada Lazarus. Itu adalah satu bukti nyata bagaimana Tuhan kita memiliki rahmat yang luar biasa. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini bebanmu berat, masalahmu berat. Sadari Tuhan memiliki rahmat yang sangat luar biasa di dalam hidup. Dan itu yang akan mengangkat masalahmu, menyelesaikan pergumulanmu. Dan ini yang terjadi terhadap Maria, Marta, dan orang Yahudi pada waktu itu. Biarkan setiap kita melandaskan hidup kita kepada Yesus. Karena ia memberikan rahmat-Nya yang membawa pengharapan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, karena alarmnya sudah bunyi. Kasih Kristus adalah kasih yang ikut merasakan penderitaan kita. Dan juga bertindak untuk menolong kita sehingga kita memperoleh pengharapan. Mulailah membiarkan detak jantung dari kasih Tuhan menjadi inti di dalam iman Kristen kita. Dengan mulai berempati, memberikan rahmat-Nya bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita menyadari bahwa pengorbanannya di kayu salib adalah bukti nyata bagaimana rahmat-Nya yang tidak terbatas kepada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang baik, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Di tengah segala pergumulan yang kami miliki, di tengah segala masalah yang kami miliki, Engkau tidak hanya berempati, tetapi Engkau memberikan rahmat-Mu buat kami semua, Tuhan. Itu Engkau buktikan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Itu Engkau buktikan dengan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu buat setiap kami.
untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang kami hadapi. Kami menyadari banyak tantangan yang kami miliki. Kami menyadari bahwa banyak sekali beban di dalam hidup kami. Yang kadangkala kami berteriak. Kami merasa tidak sanggup dengan persoalan ini. Kenapa begitu berat Tuhan? Beban yang Engkau berikan, masalah yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengatakan kepadamu, aku akan memberikan empatiku dan rahmatku kepadamu. Aku akan menyelesaikan persoalanmu, memberikan jalan keluar yang terbaik di tengah segala kelemahanmu. Itu Tuhan janjikan di dalam setiap kita. Itu harapan yang nyata yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita harus menyadari hal ini. Menyadari hal ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita. Jangan kau merasa gagah. Jangan kau merasa kuat. Tapi rendahkan hatimu. Sadari kelemahanmu. Sehingga Allah bergerak di dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarkan ini kami ingat selalu. Kami ingat selalu di dalam hari-hari kami. Di tengah segala persoalan dan tantangan kami. Pergumulan hidup kami. Karena rahmat-Mu tidak terukur. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga akan mengingat kembali akan rahmat-Mu yang begitu luar biasa itu. Ketika Engkau ya Tuhan, mau ya Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Dengan tindakan-Mu, dengan perbuatan-Mu, supaya kami diselamatkan. Layakan kami Tuhan. Layakan hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami yang kami perbuat. Sehingga melalui perjamuan ini kami tidak mendapatkan kutuk. Tetapi mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Mendapatkan rahmat yang daripada-Mu. Ampuni kedegilan kami. Kedegilan hati kami. Juga layakan setiap kami yang akan melayani. Kau Allah yang menguduskan roti dan anggur ini sebagai darah dan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
Mari kita angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Inilah tubuh yang hancur, yang tercabik-cabik. Karena rahmat-Nya itu buat setiap kita. Karena begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan. Dia memberikan semuanya buat setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus tercurah bagi setiap kita. Untuk menyelesaikan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Menyelesaikan segala kehinaan, kehancuran, kebobrokan yang kita miliki sebagai manusia yang dikutuk. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan, melalui darah ini, kita ditebus olehnya. Kita diselesaikan dengan persoalan-persoalan yang tidak mungkin kita selesaikan secara pribadi. Darah ini diberikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Sebagai bukti nyata kasih-Nya kepada setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan sesuatu kepada Allah yang memberikan kasih-Nya di dalam setiap kita. Bukankah setiap kita layak untuk memuji dan meninggikan Dia sebagai Allah yang memberikan segalanya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Begitu besar bagimu, begitu besar bagimu, kasih yang termulia, kasih yang terbesar telah bercurah bagimu. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu Tuhan, Allahku yang setia, Allahku yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus, buat segala cinta-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih akan apa yang Kau berikan bagi kami semua. Pagi yang indah kami boleh merasakan kembali. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan yang Kau lakukan.
Biarkan melalui pengorbanan-Mu Tuhan, kami tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, tetapi kami melangkah bersama Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi biji mata-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Ya, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan mendengar kesaksian dari Bapak Wahono. Persilakan Bapak. Halo semuanya, apa kabar? Ya, kita mau cerita sedikit. Sewaktu saya mau bertemu Tuhan, itu cobaan dari saya itu besar benar. Kalau kita nggak tahan, ya kemungkinan gagal. Nah, sewaktu kita di Bangka, ibu saya itu sakit, istri saya itu. Selama 1 bulan, nggak bisa jalan. Kita cari obat tuh sampai di mana-mana. Ke dokter, ke mantri, sampai ke dukun Jawa. Nggak ada perubahan sama sekali. Aslinya, dalam pikiran saya itu udah jenuh benar 1 bulan. Bagaimana cara saya? Nah, tiba-tiba itu ada orang datang, perempuan sama laki. Datang ke rumah saya, nanyain ibu kemana katanya. Oh, ibunya masih sakit Pak di dalam. Mari Pak masuk, ya. Nah, di mana tempatnya itu Pak? Di kamar. Dia nengok ibunya itu. Habis nengok ibunya itu, akhir kemudian tuh suruh keluar istrinya ngambil tas di motor itu. Nah, masuk lagi. Itu meluarkan kitab. Nggak tahu itu Pak pendeta katanya dia. Sama Bu Pendeta. Saya belum kenal sama sekali, ya nggak tahu, nggak ngundang. Tahu-tahu itu datang. Nah, saya suruh masuk ke kamar. Pak, masuk sini, deket saya katanya. Oh iya. Tak maaf Pak ya, ibunya kita mintain obat sama Tuhan. Mudah-mudahan ibunya nanti bisa jalan. Oh, terima kasih. Nah, sewaktu itu saya masih Islam. Belum mengenal saya ini agama ini, belum mengenal sama sekali. Nah, sampai itu dia itu udah ngobatin tuh, dia itu berdoa itu. Berdoa itu agak agak keras doanya. Nah, tetangga saya semua itu kedengaran kemungkinan. Dia itu nengok. Di depan pintu saya itu 1 persatu keluar. Nengok lagi keluar. Sambil mengeludah itu. Jadi seperti orang nggak senang gitu lah. Sampai saya malu sama Pak Pendeta itu. Nah, habis itu dia itu nggak mau Pak Pendeta ini, saya suruh minum, saya suruh berhenti dulu, duduk, nggak mau. Langsung dia keluar. Katanya ada kepentingan. Nah, ya silahkan Pak kalau ada keperluan katanya. Nah, dia keluar. Keluar itu dari depan rumah saya itu bilang, Pak, mudah-mudahan ibunya itu bisa berjalan besok. Oh, terima kasih Pak, terima kasih. Saya senang benar tuh. Nah, yang perempuan tetangga saya itu seperti gak senang benar.
dia ngeludah. Walah pokoknya udahlah nggak kena diomong, malu saya kalau ngomong. Nah akhir kemudian sampai itu masih pagi, sorenya itu adalah orang sekitar 10 datang ke rumah saya. Waduh suaranya itu seperti orang orang hebat gitulah. Ngusir saya, itu langsung baju-baju saya itu semua masuk dikeluarin. Katanya di sini nggak ada orang seperti kamu macam itu cara mengobati. Jadi di situ itu maaf nih orang Islam semua. Jadi saya ini waduh gimana ya. Pokoknya udahlah seperti dunia itu udah nggak ada miliknya saya ini. Malu besar ya kemungkinan mana ya tersisih. Nah itu selama 3 hari itu Pak. Enggak berhenti-berhenti selama 3 sampai saya diarak itu diiring tuh. Orang satu RT itu dibawalah saya ke tokoh agama. Di situ itu nggak ada orang yang menanyain saya cara kalam cara pelan nggak ada. Dibentak mana harus hari ini kamu pergi dari kampung ini. Waduh, bagaimana? Saya janji 3 hari. Karena ya bagaimana ya. Kita ini masih siap-siap. Barang saya, entah saya ini mau cari tempat kemana. Jadi saya tempo 3 hari. Itu ibu saya, itu ibunya masih. Nah selama 3 hari, dapat 2 hari ini terima kasih sama Tuhan bisa jalan. Iya, 2 hari ibunya itu jalan. Jadi loh, tahu-tahu itu ke belakang ke dapur tuh kok jalan, saya kaget juga saya. Itu 1 bulan loh. Itulah berkah Tuhan. Nah, 3 hari itu malamnya itu saya tiap malam tuh ditemuin lah sama Tuhan. Saya nggak tahu ini apa, bahasa kan. Jadi malam itu saya tidur itu sekitar ya namanya orang pusing kemungkinan tidurnya itu sekitar jam 3 jam 2. Baru kita tidur itu lep kita ini mimpi terang bener. Terang. Pokoknya nggak ada yang gelap. Yang gelap itu samping kanan kiri tembakan itu seperti apa itulah. Nah sinar panjang, terang, bener kelihatan bener jauh tuh. Nah bisikan di telinga saya itu selain janganlah ngikutin yang gelap. Ikutinlah jalan itu yang terang. Marilah ikut saya. Kemana saya ini? Nah itu saya. Udah kamu yang ikut saya. Itu. Tiap malam itu selama 3 hari. Nah yang terakhir itu adalah tangan ini aja. Mukanya nggak tahu, pokoknya badannya itu nggak tahu ada tangan aja. Nunjuk ke depan sambil ngilap muka saya. Ikutinlah saya. Jadi saya bangun itu berpikir saya sekitar jam 3 lah. Kemana ini? Suruh ngikutin ini. Tapi dalam hati saya itu seperti ada petunjuk. Langsung paginya ibunya itu saya ajak. Ayo ikut saya. Kemana? Cari gereja. Jauh itu Pak.
saya cari gereja. Ketemulah gereja itu. Nah, gereja itu ya sampingnya itu rumahnya Pak Pendeta. Langsung saya masuk. Itulah. Saya masuk, saya minta dibaptis. Loh, kaget itu Pak Pendeta itu. Kamu dari mana? Asal usulnya agamanya apa? Kok minta dibaptis sama saya? Saya Islam. Saya mau ikut Tuhan. Saya minta dibaptis hari ini. Karena ada bisikan terus Pak suruh ke sini. Oh terima kasih. Langsung dia itu ngangkat HP. Ngebel. Itu datang tuh adalah pendeta 4 mbak mobil. Datang ke gereja itu. Jadi kontan saya dibaptis. Nah habis itu malamnya itu udah gak ada. Sama sekali. Itulah berterima kasih. Banyak benar sama Tuhan. Tuhan Yesus yang kami muliakan. Amin. Udah cukup sekian cerita saya. Baik, terima kasih Bapak buat kesaksiannya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya luar biasa. Kesaksian yang sungguh memberkati setiap kita. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan saksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu ini. Untuk persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan keuangan yang masuk tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April. Ya, ini adalah KKR untuk youth akan diadakan pada tanggal 12 April jam 5 sore di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak youth, diingatkan kembali untuk bisa hadir, boleh mengajak teman-temannya. Dan juga akan diadakan ibadah KKR umum hari Rabu tanggal 16 April jam 6 sore di tempat ini. Kemudian ibadah KKR lansia akan diadakan hari Kamis tanggal 17 April jam 6 sore di tempat ini juga. Ya bertubi-tubi Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama diberkati ya. Untuk ibadah penghiburan untuk keluarga almarhum Bapak Marjuki akan diadakan hari Minggu jam 7 malam hari ini di Rumah Duka Gotong Royong. Ya demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kasih-Nya seperti sungai. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damainya katakan, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, damainya seperti
Bapak, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, yang peduli, yang mengerti Tuhan apa yang kami alami, yang gak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau bersama-sama kami, menghibur kami, menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau memberi penghiburan, Kau memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dikala Tuhan kami mengalami kesendirian, dikala kami mengalami Tuhan kesepian Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar itu semuanya menyukakan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan berhidupan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Firman-Mu hidup, Firman-Mu berkuasa Tuhan. Menguatkan kami, membawa satu perubahan, pembaharuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia makin maju, makin baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Para pengambil keputusan Tuhan. Bapak kami berdoa. Bila mereka boleh memutuskan Tuhan perkara-perkara yang baik buat bangsa kami ini Tuhan. Buat kepentingan rakyat bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di arus mudik ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan ada ketenangan, kenyamanan, kesabaran Tuhan. Sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Mereka boleh tiba di keluarga mereka. Di rumah mereka masing-masing dengan selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan memberkati kota Metro Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada di kota ini Tuhan. Biarlah kami menyadari Tuhan keberadaan kami bukan kebetulan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan biarlah keberadaan kami boleh membawa kesejahteraan buat kota ini Tuhan. Biar damai-Mu Tuhan. Tentraman keamanan daripada-Mu ada atas kota ini Tuhan Yesus. Berkati seluruh warga kota ini Tuhan. Jauhkan dari kota ini Tuhan perkara-perkara yang jahat Tuhan. Perkara-perkara yang buruk Tuhan. Jauhkan daripada LGBT Tuhan. Jauhkan Tuhan segala macam minuman keras Tuhan, narkoba Tuhan. Jauhkan daripada percabulan, perselingkuhan, perzinahan atas kota ini Tuhan Yesus. Kuduskan kota ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan kota ini menjadi kota-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan punya kesempatan untuk memberi yang terbaik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan gereja-Mu boleh mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan. Dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Engkau Allah yang sudah memberkati kami Tuhan di hari-hari yang lalu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga akan memberkati bahkan menyertai kami Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak perkara-perkara yang baik Tuhan. Banyak hal-hal yang ajaib Tuhan yang Kau beri kesempatan bagi setiap kami untuk kami menjalani. Untuk kami menikmatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Berkati Tuhan usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan membuatnya berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati, selamat.